welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ywanita Indiar. Kali ini aku memberikan tips and tricks bagaimana mengerjakan soal-soal SKD. Sebelum memulainya, aku mau memberikan info sedikit mengenai CPNS. Pada tahun 2021 ini, CPNS mengalami perubahan nama menjadi CASN. Apa sih CASN? CASN adalah calon aparatur sipil negara, yang biasa kita sebut ASN. ASN ini sendiri terdiri dari PNS dan PPPK. Sebenarnya sama aja teman-teman, perbedaannya itu hanya di status sosialnya aja. Kalau PNS itu udah pasti ASN, nah PPPK ini belum tentu PNS. Untuk menjadi bagian itu semua, kita harus melewati tes SKD ini. SKD adalah seleksi kompetisi dasar yang terdiri dari TWK, tes kewarganegaraan, TIU, tes intelijensi umum, TKP, tes kepribadian. Masing-masing soal itu memiliki nilai passing grade-nya yang harus kita lewati atau harus minimal tuh harus kita dapati. Nah, untuk TIU itu nilai passing grade-nya itu 80, TWK 65, nah TKP ini 166. TKP mengalami kenaikan nilai passing grade. Untuk jumlah soal pun juga mengalami perubahan ya teman-teman. Di sini itu menjadi 110 soal yang sebelumnya pada tahun 2019 itu hanya 100 soal. Kalau misal dikasih waktu yang sama dalam mengerjakan soal 1 soal menjadi 110 soal, itu kita memerlukan waktu hanya 50 detik untuk setiap soalnya. Untuk itu di sini kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi SKD ya teman-teman. Tips and triknya di sini aku sudah menuliskannya ya teman-teman secara detail supaya kita gampang dan mempunyai trik untuk mengerjakan soal-soal SKD itu sendiri. Yang pertama yaitu teman-teman berlatih mengerjakan soal-soal CPNS sedini mungkin. Jadi lebih cepat lebih baik teman-teman memulai dari sekarang berlatih mengerjakan soal-soal CPNS tersebut. Karena dengan berlatih soal-soal itu teman-teman dapat lebih mudah memahami soal-soal tes CPNS nanti, sehingga teman-teman tidak memakan waktu untuk mendapatkan jawaban dari tes tersebut. Untuk tips yang selanjutnya yaitu kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Karena ketika teman-teman terfokus pada soal yang menurut teman-teman susah, itu akan memakan waktu teman-teman dalam mengerjakan soal. Padahal kita hanya memiliki waktu sekitar 50 detik setiap soalnya. Pada tahun 2019 kemarin, aku disitu memulai mengerjakan TKP terlebih dahulu. Karena menurutku TKP itu tidak memerlukan waktu berpikir yang lama seperti TIU dan TWK. Sama halnya dengan tes psikotes, tidak ada nilai salah atau benar. Yang ada itu hanya skor 1 sampai dengan 5. Yang paling tinggi itu jawaban yang paling mendekati benar. Di sini untuk TKP ini teman-teman harus memenuhi passing grade-nya ya. Jadi teman-teman usahakan dapat nilai 4 dan 5. Nah, untuk soal yang mudah menurut teman-teman itu usahakan sudah yakin jawabannya benar. Untuk tips selanjutnya yaitu pelajari soal-soal SKD pada tahun sebelumnya. Teman-teman di sini bisa ikut tryout tes-tes CPNS, itu biasanya mengambil juga dari soal-soal pada tahun sebelumnya, atau teman-teman bisa lihat di pembahasan soal pada YouTube. Biasanya sih ini polanya tidak jauh beda ya teman-teman, jadi masih hampir-hampir sama aja. Terus di sini ingat teman-teman tidak menghafal jawabannya, jadi teman-teman harus memahami dan mengerti jawaban-jawaban dari setiap latihan soal CPNS tersebut. Yang selanjutnya yaitu kerjakan sebelum waktu yang disediakan habis, karena selisih waktu yang tersisa apabila kita mengerjakannya cepat itu bisa kita gunakan mengerjakan soal yang udah kita skip tadi, atau memeriksa kembali soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Untuk tips selanjutnya yaitu jangan terlalu lama membaca, apalagi sampai mengulang-ulang soalnya. Di sini kalau teman-teman menemukan soal yang panjang, teman-teman langsung aja baca soal dan pilihan gandanya, karena di sini memudahkan teman-teman untuk menjawabnya. Untuk tips selanjutnya yaitu tetap tenang dan tidak gugup. Karena ketika teman-teman gugup maka itu akan menghilangkan konsentrasi teman-teman. Jadi menghilangkan ketelitian teman-teman juga dalam mengerjakan soal tersebut. Teman-teman
tenang aja, yakin, gak usah gugup ngeliat yang kanan kirinya itu udah selesai atau udah jauh mengerjakan soal tes CPNS nanti. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu berdoa terlebih dahulu. Jadi kita jangan lupa untuk berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha sebaik mungkin, dan tetap Tuhan Yang Maha Esa yang menentukan jalan yang terbaik untuk kita, seperti itu. Untuk tips yang selanjutnya yaitu siapkan fisik dan mental teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman itu kelelahan belajar, malah pada saat hari ujian SKD itu teman-teman jatuh sakit. Jadi teman-teman selain persiapkan diri untuk belajar, teman-teman juga menjaga kesehatan, menjaga asupan makan, berolahraga, minum vitamin, seperti itu. Dan untuk mental itu juga harus teman-teman jaga. Nah, itu tadi seperti yang aku bilang sebelumnya, mental ini cukup penting juga karena menjaga kita tetap tenang dan tidak gugup. Kalau gugup itu kadang-kadang kita suka blank ya teman-teman. Jadi usahakan kesehatan jasmani dan mental kita itu sama gitu, balance. Nah, untuk tips yang selanjutnya yaitu rajin ikut tryout. Nah, tadi seperti yang aku bilang udah banyak banget tryout gratis atau tryout berbayar. Tapi kita di sini juga harus memfilter mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Nah, di sini kalau misalkan kita rajin mengikuti tryout, nanti kita bisa tahu sendiri, oh ini tuh sama kayak tipe soal yang ini sebelumnya, jadi ini jawabannya, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu bijaksanalah dan cerdas dalam memakai media sosial. Seperti YouTube itu bisa jadi guru kita. Jadi kita bisa searching YouTube. Aku di sini nggak pernah berpatokan pada YouTube-nya siapa. Jadi apapun teorinya itu aku lihat aja selama menurut aku itu menarik dan si pembawa pembahasan soalnya itu gampang, mudah dimengerti, pakai kata-katanya kayak gitu. Nah, di sini juga kayak misalkan grup-grup WhatsApp, grup-grup Telegram itu juga bisa gunakan kita dalam menanyakan beberapa soal apabila kita nggak tahu. Nanti di situ banyak juga yang ngasih ilmunya mereka kayak gitu. Nah, kalau bisa ini teman-teman dalam meraih nilai SKD ini melebihi dari passing grade, karena di sini nanti teman-teman nilainya itu semuanya di ranking. Misalkan teman-teman melamar formasi yang hanya untuk satu tempat aja gitu. Nah, ini kan nanti untuk mengikuti tes SKB itu teman-teman dikali 3, berarti hanya 3 orang yang dapat lolos meneruskan ke tes SKB. Jadi kalau bisa teman-teman itu masuk ke perankingan antara ranking 1 dan ranking 3 itu teman-teman. Jadi nggak hanya lolos atau masuk ke passing grade-nya, tapi teman-teman di sini juga kalau bisa nilainya juga lebih tinggi dari nilai si passing grade-nya. Nah, cukup itu aja tips and tricks aku dalam mengerjakan SKB. Untuk teman-teman yang nanti sebentar lagi akan melaksanakan tes SKD, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan ilmu yang aku berikan ini bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video aku ya. Dadah!